Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia atau MKKI menolak Peraturan Menteri Kesehatan atau PMK nomor 24 tahun 2020 tentang pelayanan radiologi klinik. Selain itu, PBID dan juga 15 organisasi profesi kedokteran di Indonesia juga menolak hal yang sama karena Permenkes ini dianggap mengganggu layanan kesehatan yang menggunakan layanan radiologi. Berikut alasannya. Terkait dengan protes terhadap penerbitan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 24 tahun 2020 yakni pelayanan radiologi klinik di tengah pandemi COVID-19, saat ini kita sudah tersambung melalui telepon dengan Dr. Pujo Hartono, Ketua Majelis Pengembangan Profesi Kedokteran. Selamat siang, Dr. Pujo. Selamat siang, Mbak Zumi. Ya, ada beberapa poin keberatan yang disampaikan terkait dengan Permenkes nomor 24 tahun 2020 ini. Saya ingin tahu dari sisi pasien atau masyarakat, apa dampak yang akan dirasakan? Ya, saya kira layanan yang diberikan oleh dokter umum, kemudian dokter spesialis yang lain seperti dokter obgyn, kemudian dokter penyakit dalam, dokter spesialis jantung, dokter bedah seperti urologi, bedah, syaraf, kemudian paru, dan banyak lagi saya kira yang akan terganggu layanannya gara-gara peraturan ini, Mbak. Apakah artinya akan ada defisit dokter spesialis radiologi atau seperti apa? Ya, nggak mungkin akan dilayani oleh dokter, saat ini aja kurang. Jadi saya kebetulan juga di komite penempatan dokter spesialis. Itu untuk dokter radiologi aja sampai sekarang masih kurang. Jadi apalagi untuk rumah sakit yang sudah cukup banyak. Ini dari sisi layanan, kemudian dari sisi pendidikan juga tentu akan berpengaruh cukup banyak. Baik, artinya jika memang layanan radiologi hanya bisa dilakukan oleh spesialis radiologi, artinya akan semakin sedikit dokter yang bisa melayani masyarakat, seperti itu? Iya, jelas pasti. Dan kompetensinya saya nggak yakin apakah mereka mempunyai kompetensi yang sudah cukup bagus di dalam hal ini. Kita ambil contoh sebagai kardiologi jantung. Jantung itu saya kira juga melakukan kegiatan-kegiatan yang bahkan ada yang emergency dan sebagainya. Kalau itu lumpuh semua, kasihan pasiennya saya kira. Untuk dari sisi pendidikan, apa yang dikhawatirkan, Dr. Pujo? Ya, jadi semuanya itu sudah mempunyai kompetensi, ya, sudah mempunyai kompetensi yang diakui, ada sertifikat kompetensinya dari masing-masing kolegium. Dan itu sudah disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia. Jadi sebetulnya semuanya sudah resmi. Dan yang sebetulnya agak membingungkan, sampai saat ini sebetulnya nggak ada masalah. Saya kebetulan di Surabaya, hubungan dengan teman-teman radiologi juga nggak ada masalah. Ya. Jadi semuanya berjalan dengan bagus. Selalu di bidang keilmuan ada tumpang tindih keilmuan di bidang keilmuan maupun layanan yang disebut sharing kompetensi, tetapi sampai saat ini tidak saling meniadakan, Mbak. Ya. Baik. Permohonan pencabutan Permenkes ini sudah disampaikan. Nanti kita akan lihat seperti apa respon dari Kementerian Kesehatan terkait dengan hal ini. Terima kasih Dr. Pujo Hartono, Ketua Majelis Pengembangan Profesi Kedokteran, untuk waktunya di Metro Siang.